Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk kembali belajar mengenal salah satu dari dapur Tosan Aji, yang mana salah satu dari dapur ini bisa dibilang cukup langka keberadaannya di dunia Tosan Aji. Karena untuk saya pribadi pun juga selama saya menggeluti dunia Tosan Aji baru 2 kali saya mendapatkan yang kayak gini. Ini adalah salah satu dari jenis dapur langka sobat. Nanti tak tunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari dapurnya. Nah sebelum saya ajak Anda untuk melihat, kita belajar bersama-sama. Di sini mungkin Anda melihat ada sebuah batu dan juga minyak. Nah batu ini kalau saya menyebutnya adalah batu cupu manik sobat. Ini akan saya taruhkan kepada Anda. Mungkin di antara sobat ada yang suka dengan batu-batu antik seperti ini. Nah dia ada lubangnya, nah berlubang seperti ini dan juga ada tutupnya. Mungkin ini bisa dipakai sebagai tempat atau wadah mustika ataupun juga yang lainnya sobat. Nah ini seperti ini, atau juga sebagai sekedar koleksi saja, monggo nggak apa-apa. Nah ini adalah batu cupu manik dan ini adalah minyak pusaka. Nah minyak pusaka ini sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan untuk merekomendasikan kepada Anda yang mana untuk di minyak pusaka ini karakternya tidak lengket, jadi ini sangat aman dan tidak mengundang dari debu dan juga karat. Karena kalau Anda memakai minyak yang karakternya lengket sobat, saya khawatirkan nanti untuk di pusakanya gampang sekali berdebu, yang akhirnya gampang sekali timbul karatnya, itu seperti itu. Dan ini biasanya saya rekomendasikan kepada para penonton dan juga kepada para pelanggan saya. Nah itu seperti itu. Oke sobat, daripada berlama-lama, biar tidak berlama-lama maksudnya, langsung saja saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa sih wujud dari pusakanya, yang mana pusaka ini bisa dikatakan sudah sangat jarang sekali atau sudah sangat sulit sekali mendapatkan pusaka dengan dapur ini. Nah daripada kita penasaran, yuk langsung saja saya ajak Anda untuk melihat bersama seperti apa wujud dari pusakanya, dan juga kita akan belajar nanti tentang tuah dan juga filosofi dari dapur dan juga pamor dari pusakanya sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Baik sobat BMC, kita langsung saja untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya ini sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Bahwasanya gini, Tosan Aji itu kalau kita tidak kenal maka kita tidak akan pernah sayang. Karena saya pun juga dulu seperti itu. Sebelum mengenal dunia Tosan Aji, sebenarnya saya pun dulu juga takutnya kenapa Mas Tony? Karena memang di dunia Tosan Aji itu di masyarakat kebanyakan itu adalah cerita yang berkembang, itu adalah sesuatu yang menakutkan tentang Tosan Aji itu. Itu pun juga terjadi pada saya dulu. Saya pun dulu juga seperti itu. Jadi mendengarnya gitu sesuatu yang menakutkan, nanti kalau nggak bisa merawat itu nanti akan berakibat seperti ini, seperti itu, dan juga nanti makannya kayak seperti itu sahabat, dulu makannya kayak gini. Itulah kenapa ceritanya menakutkan banget. Tetapi sahabat, setelah saya terjun langsung menggeluti dunia Tosan Aji, ternyata hal tersebut kalau menurut saya adalah dibesar-besarkan. Jadi itu tidak benar kalau menurut saya. Nah, itulah kenapa di antara sobat mungkin ada yang masih pemula dan masih takut. Tenang saja, pusaka atau Tosan Aji itu tidak menakutkan. Sebaliknya gini sobat, Tosan Aji adalah sesuatu yang bernilai luhur, yang mana kita bisa mempelajari dari nilai-nilai kehidupan itu dari sebuah filosofi Tosan Aji. Ternyata seperti itu setelah saya menggelutinya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah kalau Anda pernah mendengar tentang dapur campur bawur, nah ini adalah dapur campur bawur yang akan kita jadikan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama di episode kita kali ini sobat. Sebenarnya pusaka ini beberapa waktu yang lalu memang pernah ada yang naksir sobat, tetapi masih diwarangi dan juga masih diservis untuk diwarangkannya. Nah mudah-mudahan di sini nanti pun juga akan bertemu dengan tuan barunya. Kalau Anda melihat di sini, dia ini bentuknya unik. Dia di bagian atas ini dia look, sedangkan di bagian tengah dia lurus, dan di bagian sor-soran dia look kembali. Nah, bahkan sahabat, ini yang saya dapatkan kemarin tuh. Nah ini yang saya dapatkan, dia untuk di gonjonya bagian belakangnya ini ada kanyutnya. Nah ini dia seperti ini. Ini adalah namanya kanyut. Untuk di dapurnya adalah dapur campur bawur, dan untuk di pamornya sobat ini adalah
pamor tejo kinurung atau adek telu atau adek wengkon. Jadi memang tejo kinurung itu dia punya beberapa nama. Nah ini coba Anda amati untuk di pusakanya ini kapan hari saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Trenggalek. Pusakanya masih tergolong utuh dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Dan nggak tahu kenapa saya kok tergerak hati saya untuk mereview dari pusaka ini. Biasanya sobat, kalau saya tergerak hati untuk mereview dari sebuah pusaka, terkadang itu apa ya, mungkin dalam tanda kutip pusakanya pengen ini ya, mungkin pengen keluar. Baik sobat PMC, kita akan melanjutkan untuk mereview dari dapurnya dulu. Nah, kita akan belajar bersama-sama mengenal dari filosofi dan juga tuah dari dapur campur bawur. Campur bawur ini adalah campur artinya menyatu dan bawur ini artinya adalah melebur. Jadi jika diartikan secara keseluruhan ini sobat, ini bermakna melebur dan menyatu menjadi satu kesatuan. Filosofi yang terkandung dalam dapur ini bahwa sang pemilik keris dapat menjadi pribadi yang dapat mencampurkan segala situasi atau perilaku dalam suatu kesepakatan, baik dalam politik, dalam agama, dalam lobby bisnis, ataupun juga di lainnya. Tuah keris ini kemungkinan menjadikan pemiliknya menjadi seorang mediator ulung atau sosok yang mampu menyatukan sebuah perbedaan apapun itu agar mampu menjadi satu kesatuan sesuai yang diharapkan. Konon ada yang bilang jika keris yang dipakai oleh Gajah Mada dalam sumpah Amukti Palapanya, yaitu sebuah sumpah atau janji yang ingin menyatukan Nusantara, adalah keris yang berdapur campur bawur. Seperti itu, wallahu alam bisawab. Nah, kalau kita melihat dari pamornya sobat, ini adalah pamor tejo kinurung atau adek telu atau adek wengkon. Coba akan saya sedikit jabarkan tentang pamor tejo kinurung. Berasal dari dua kata, yaitu tejo yang artinya cahaya dan kinurung artinya dikurung atau terkurung. Artinya dari tejo kinurung ini adalah cahaya yang berkurung atau terlindungi. Pamor tejo kinurung ini dipercaya dapat melindungi pemiliknya dari mana bahaya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dan keris berpamor tejo kinurung ini juga dipercaya tuahnya untuk melanggengkan sebuah jabatan atau kekuasaan. Garis adek yang di tengah, nah garis adek yang di tengah ini melambangkan sebuah jabatan atau pangkat, sedangkan pamor wengkonnya di tepi ini melambangkan perlindungan. Jadi jabatan atau pangkat pemilik keris pamor tejo kinurung ini akan semakin meningkat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya baik di dapurnya ataupun juga di pamornya ini kayaknya bersifat kederajatan, bersifat sebuah kepemimpinan. Mungkin ini memang cocok sekali diagem oleh seorang pemimpin, baik itu yang mana dalam pertarungan atau percaturan politik di tingkat bawah sampai di tingkat atas. Tingkat bawah itu seperti kayak pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah seperti kayak bupati, sampai ke pemilihan presiden, itu seperti itu kayaknya sobat. Jadi filosofi dan juga tuahnya itu loh, antara dapur dan juga pamornya ini kayaknya nyambung. Nah, bahkan di sini sahabat kalau kita melihat untuk di dedernya, nah atau danganannya, nah ini ada unyeng-unyengnya. Nah, kalau Anda melihat di sini, ini ada unyeng-unyengan di sini. Ini namanya adalah unyeng-unyeng gembol. Nah, di sini pun juga ada. Ini merupakan sebuah bonus ya di dedernya ini. Nah, ini pun juga sebenarnya ada maksud dan juga tuahnya sobat. Ada tuahnya gitu loh. Nah, kalau untuk yang di sini ini kalau nggak salah adalah unyeng-unyeng kempit. Nah, coba saya akan tunjukkan kepada Anda pembahasan tentang unyeng-unyeng di deder itu mengandung dari tuah apa. Nah, kebetulan di sini yang saya jadikan sebagai sebuah bahan referensi adalah buku Keris Jawa. Nah, Keris Jawa antara mistik dan nalar. Nah, ini kalau Anda melihat di sini ada unyeng-unyeng namanya gembol. Nah, kalau untuk yang di sini ini adalah namanya unyeng-unyeng kempit. Coba kita akan baca bersama-sama tentang keterangannya. Nah, ini untuk di unyeng-unyeng kempit. Nah, kempit adalah unyeng-unyeng yang berada di bagian ketiak, bagian di sisi kanan atau kiri atau kedua-duanya. Nah, unyeng-unyeng ini dianggap dapat mendatangkan kemampuan berbuat baik bagi orang-orang di sekelilingnya. Nah, lalu untuk di unyeng-unyeng berikutnya, nah bila di bagian samping bungkul kiri, kanan, atau kedua-duanya terdapat unyeng-unyeng, maka hal itu disebut gembol. Nah,
gambarnya ini sobat. Nah, gambarnya ini. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Sering dipercaya bahwa unyang-unyang ini dapat mendatangkan sifat pandai menyimpan rahasia dan juga pandai berhemat. Nah, ini adalah sebagai sebuah bonus bahwasanya kebetulan sobat, untuk di keris ini dia mempunyai deder yang ada unyang-unyangnya dua. Nah, unyang-unyang gembol dan juga unyang-unyang kempit seperti ini. Dan menurut dari keterangan di buku Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar, bahwasanya unyang-unyang atau deder yang ada unyang-unyangnya seperti ini ternyata mempunyai tuah tersendiri. Nah, seperti yang kita baca bersama-sama tadi. Baik sahabat BMC, setelah kita mengetahui dari tuah dapur dan juga pamornya, mungkin ini adalah sebagai sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah bersifat dari pribadi saya, mungkin ini dulu dibabar atau juga dipesan bagi seseorang yang diharapkan gitu pemiliknya menjadi seseorang yang mampu memberikan sebuah pengayoman, mampu memberikan sebuah pencerahan dari sebuah perbedaan agar menjadi satu kesatuan yang solid, yang tidak mudah tercerai-beraikan oleh sesuatu yang tidak bertanggung jawab, atau kalau di dalam saat ini kan tidak mudah termakan isu atau hoax. Mungkin seperti itu sobat. Nah, kalau untuk di pusakanya, mungkin ini pusaka ini sangat cocok sekali diagem oleh seorang pemimpin, yang mana di dalam kontestasi tersebut seorang pemimpin ini diharapkan menjadi sebuah pengayom bukan saja kepada kubunya sendiri tetapi juga untuk yang lainnya. Jadi menjadi sebuah pemimpin yang bisa bermanfaat dan juga bisa menyatukan sebuah perbedaan menjadi satu kesatuan agar bersama-sama untuk membangun, baik itu membangun dalam sistem pemerintahan, di dalam agama, ataupun juga dalam sebuah usaha atau di dalam sebuah bisnis sobat. Itu seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.